Kebenaran kodok ini berzina atau anjing ini berselingkuh. Anda melihatlah kobra itu, tubuhnya menumbuhkan ekor anjing. Dan sifat mutan ini semuanya berasal dari anjing berusia 300 tahun bernama Hi Yang Po. Pada awalnya dibesarkan di kuil pagoda, hari-hari puasa, hari raya Buddha. Satu-satunya kesenangan adalah bermain bola bersama anak biksu. Tapi hari itu larinya jauh dan tidak hati-hati dan ditangkap oleh orang jahat. Dan orang yang menangkapnya adalah pensiunan Iron Man. Saat ini dia telah berubah menjadi penelitian tentang rekayasa genetika. Karena dia ingin mengetahui rahasia kenapa anjing Hi Yang Po bisa berumur terlalu panjang. Untuk membantu bos menemukan obat untuk umur panjang, dia mendapatkannya semua hewan untuk melakukan eksperimen. Akibatnya, banyak jenis hewan mutan kecil lahir, yang menyebabkan kemarahan publik. Hari itu anjing Hi Yang Po berpura-pura membiarkan mereka melakukan apapun yang mereka inginkan. Kemudian luangkan waktu staf lab tidak memperhatikan. Menyuntikkan jarum dengan darah yang baru saja mereka ambil ke tubuhnya, lalu mengarahkannya ke dua orang lain. Karena khawatir terluka, mereka tidak berani bergerak. Karena toh tidak ada siapapun yang mau berubah menjadi anjing. Hi Yang Po langsung berlari ke lift dan dengan ahli menekan tombol turun. Tepat saat lari keluar dari laboratorium, itu menabrak dua orang muda. Gadis itu melihat bahwa Hi Yang Po mengerti bahasa manusia dengan sangat baik, jadi dia memutuskan untuk membawanya pulang. Tapi ayah gadis itu adalah Dave Douglas, yang sangat membenci anjing. Ketika dia melihat anjing lain kencing di pinggir jalan, dia pasti akan mengutuk. Dia menggunakan segala cara untuk menariknya Hi Yang Po keluar, tapi bagaimanapun itu telah hidup selama lebih dari 300 tahun. Nasi yang dia makan lebih banyak dari nasi yang dimakan Hi Yang Po, dia langsung menggigit Dave satu kali. Gen anjing Hi Yang Po mengikuti luka dan memasuki pembuluh darah. Dave terluka tetapi tidak peduli dengan protes anggota keluarganya. Segera bawa anjing Hi Yang Po ke pusat pengumpulan anjing. Tapi tidak lama kemudian, dia tampak bertingkah aneh. Setelah mandi, dia tidak mengeringkan dirimu sendiri tapi goyangkan saja airnya sampai kering. Saat minum kopi, gunakan ujung lidah. Saat makan nasi, dia tidak gunakan sendok. Wajah dalam semangkuk nasi untuk menggigit. Ketika anak laki-laki duduk di sebelah ayahnya melihat hal itu, dia membeku karena terkejut. Ini juga yang membuat Dave, seorang pria pengacara yang menjadi bahan tertawaan di pengadilan. Dr. Kozak memintanya untuk menyelesaikan kasus pembakaran. Tetapi ketika dia gelisah, Dave menoleh ke arah hakim dan mengerang. Bahkan ketika dia buang air kecil, dia juga harus mengangkat kakinya, semakin lama semakin sama dengan ekspresi anjing. Dave mulai merasa ada yang salah dengan tubuhnya. Dia segera pergi ke pusat pengumpulan anjing untuk menemukan anjing Hi Yang Po. Pada titik ini, sintesis gen selesai. Di bawah saksi dari sekelompok anjing, Dave telah menjadi anjing. Bahkan warna bulunya persis sama dengan warna Hi Yang Po. Pada titik ini, manajer telah masuk ke dalam. Dave dengan cepat menyelinap melalui selangkangan staf untuk melarikan diri. Setelah itu, Dave telah bebas untuk berlari keluar. Saat itulah dia penasaran bagaimana dia bisa berlari cepat begitu. Lalu kaca di pinggir jalan membuatnya melihat tubuhnya sendiri. Dave tidak percaya apa yang ada di depan matanya, dia sendiri telah benar-benar berubah menjadi seekor anjing. Pria ini digigit oleh anjing berusia 300 tahun dan kemudian berubah menjadi seekor anjing. Dia pikir dia sedang bermimpi, jadi dia mundur beberapa langkah dan menabrak ke arah pintu kaca. Alhasil gigi depannya hampir copot, akhirnya dia harus menerima kenyataan di hadapannya. Pada saat ini, dua staf laboratorium juga telah tiba pusat pengumpulan anjing. Berbohong bahwa anjing Hi Yang Po dibesarkan oleh mereka, membawanya kembali ke lab sekali lagi. Sepertinya sulit untuk melarikan diri kali ini. Dan paman Dave yang berubah itu sedang dalam perjalanan pulang. Menggunakan bagian depan hidungnya untuk memamerkan pintu, tetapi ketika putrinya membuka pintu, dia tidak mengenalinya. Dia bahkan berpikir bahwa itulah Hi Yang Po. Jadi Dave bergegas ke kamar, menjatuhkan papan huruf. Mencoba memilah kalimat, "Aku ayahmu." Tapi anak-anak sekarang berpikir dia berusaha menghancurkan rumah. Jadi mereka tidak banyak bicara, langsung menyimpan semuanya dan membersihkannya. Sampai saat ini dia benar-benar kecewa, bahkan, setelah itu, dia dibawa ke taman anjing. Menerima alih semua ritual mengendus pantat. Di malam hari Dave menemukan laptop, mengunyah pena dan mengetik setiap kata. Dia ingin memberitahu semua orang di keluarganya kebenaran. Tetapi putrinya langsung mematikan komputer. Itu benar-benar adalah putri yang baik. Sang istri melihat Dave yang malang, jadi dia membentangkan karpet di garasi untuknya. Di tengah malam ketika dia tertidur lelap sekali, tiba-tiba dia berubah menjadi tubuh manusia lagi.
Dev dengan cepat masuk ke dalam rumah untuk menjelaskan kepada istrinya bahwa dia telah berubah menjadi seekor anjing. Tapi istrinya tidak percaya sama sekali, masih menendangnya keluar pintu. Keesokan harinya, Dev terus pergi ke gedung pengadilan untuk bekerja. Si pembakar mengatakan bahwa di laboratorium ada ular berekor anjing, ada juga kodok berbentuk kepala anjing. Tapi orang-orang yang hadir di pengadilan tidak percaya, semua tertawa haha. Hanya Dev yang percaya apa yang dia katakan, dan Dr. Kozak juga segera melarikan diri ke sana. Hal itu membuat Dev semakin curiga. Sore harinya, dia pergi ke sekolah bersama istrinya untuk menemui guru, tapi tak terduga ada seekor kucing di luar jendela. Ini lagi membuat Dev menunjukkan perilaku anjing. Dia mengejar kucing itu dengan seluruh tangan dan kakinya. Ada seorang wanita tua yang tidak sengaja menghalangi jalan, baru saja melihat bahwa satu suara buap ditembak di pohon. Dev juga merusak pesta keluarga seseorang. Terus menurus mengejar kucing ke gang kecil, akhirnya Dev berubah menjadi anjing. Tapi berkat itu, dia tahu rahasia anak-anaknya, putra bungsu pemalu dan lembut. Sama sekali tidak tertarik dengan permainan rugby yang intens. Hanya karena ayahnya menyukainya, dia harus mencoba bergabung dengan tim rugby. Anak perempuannya juga sudah mulai jatuh cinta, bahkan membawa pulang pacarnya untuk bermain. Sebagai seorang ayah, tentu saja, dia akan menemukan segala cara untuk mencegahnya. Tapi terpikat oleh pacarnya dengan sebuah tulang dan menipunya keluar dari pintu. Bahkan di hari ulang tahun pernikahan mereka, Dev hanya bisa berdiri di luar pintu restoran dan mengunyah seikat bunga. Ini juga membuat istri berpikir bahwa dia telah berubah pikiran. Saya hanya bisa memeluk anjing di dalam mobil dan menangis. Baru sekarang dia menyadari betapa buruknya dia sebagai ayah dan suami. Jadi dia memutuskan untuk masuk ke lab. Selidiki apa yang ada di dalam sini. Dari ventilasi dia melihat Dr. Kozak menyuntikkan obat anti penuaan ke bosnya. Dan ramuan ini tentu saja sudah ditangani olehnya dulu. Setelah bos menyuntikkan semua obat, dia terus gemetar dan berubah menjadi orang vegetal. Maka dia bisa memonopoli seluruh perusahaan. Dan Dev tidak hati-hati, tempat persembunyiannya terungkap. Dia tidak punya pilihan selain jadi dia melarikan diri dari laboratorium. Pria sial ini dalam kecelakaan secara tidak sengaja berubah menjadi seekor anjing. Dia ingin menemukan cara untuk memberitahu anak-anaknya tentang identitas aslinya, jadi dia menjatuhkan papan huruf kayu. Gunakan cakarnya untuk memilah kata-kata, "Aku ayahmu." Sekarang putrinya baru mengenali Dev, lalu memeluknya dan menangis. Saat ini dia mencium sesuatu yang aneh, ternyata anjing di luar kencing. Dia segera bergegas keluar, tetapi tersengat listrik oleh orang-orang laboratorium, menyebabkan dia pingsan di tempat. Pada saat anak-anak berlari keluar, semuanya sudah terlambat, jadi dia dikunci di laboratorium. Dr. Kozak menusukkan jarinya untuk menggodanya, tapi dia menggigit jarinya. Dia tidak memperhatikan itu tapi tak lama kemudian. Dia menunjukkan reaksi yang sangat mirip anjing, ini memang lebih efektif daripada zombie. Tunggu sampai semua anggota lab pergi keluar. Mereka telah mendiskusikan cara untuk melarikan diri. Hi Yang Po telah mengatakan dengannya. Gunakan saja pikiran untuk bermeditasi, jaga suasana hati yang seimbang dan santai, maka Anda akan dapat kembali ke tubuh manusia. Kemudian semua hewan kecil mulai bermeditasi, tetapi pada akhirnya hanya Dev yang berhasil. Tapi sekarang dia masih dikurung di dalam sangkar, karena dia mengarahkan hewan kecil lainnya. Suruh mereka bergegas ke pangkuan ini bersama-sama, dorong kobra ke bawah. Kobra naik ke atas meja dan masuk ke cincin kunci. Gunakan tubuh kecilnya untuk membawa kunci ke Dev. Setelah dia keluar dari pangkuan, bawa semua hewan kecil ke dalam lubang ventilasi. Ingin membawa mereka untuk melarikan diri. Tapi saat gilirannya, dia tersengat listrik dan rambutnya berdiri, jadi dia memutuskan untuk tetap tinggal. Hewan yang bernegosiasi satu sama lain tidak bisa mati tanpa menyelamatkan. Jadi mereka kembali ke lab. Manfaatkan orang yang tidak memperhatikan, buat rambutnya berbunga. Simpanse ini juga tampak sangat senang menikmati sensasi sengatan listrik orang lain. Setelah dia menyelamatkan hewan-hewan di luar, dia bergegas ke gedung pengadilan. Dia juga menelepon istrinya, menyuruhnya membawa pakaiannya ke pintu pengadilan untuk menunggunya. Tetapi tak untung, dia mengalami kemacetan lalu lintas sehingga dia harus meninggalkan mobil dan lari. Tapi sepertinya sangat lambat, dia berubah menjadi anjing ketika terus berlari. Kemudian dia naik ke atap mobil, lagi pula, orang bahkan tidak tahu siapa dia. Di detik-detik terakhir dia berhasil sampai ke gedung pengadilan, dia kembali menjadi orang di depan mata istrinya. Dia telah menerima simpati kerabatnya. Dia kemudian muncul di pengadilan, berniat untuk mengungkap kebohongan Dr. Kozak.
Saat berdebat satu sama lain, tindakan Dr. Kozak menjadi semakin aneh. Melihat mereka akan saling menggigit, untungnya hakim menghentikan mereka tepat waktu. Tetapi pada akhirnya karena tidak cukup bukti, polisi tidak punya pilihan selain menyeret Dev keluar dari sana. Ketika melihat Dr. Kozak menjelang menang, Dev tiba-tiba bergegas masuk, melemparkan tongkat polisi keluar. Dr. Kozak tak banyak bicara, buruan gunakan kedua tangan dan kaki. Satu buk berlari ke sana dan menggigit tongkat polisi yang baru saja dibuang. Pada saat ini, hakim tercengang, dan semua orang yang hadir juga tercengang. Karena Dr. Kozak telah menumbuhkan ekor anjing, ini adalah bukti paling jelas dari mutasi genetik. Jadi Dr. Kozak ditangkap dan Dev juga dikembalikan ke keluarga tercinta. Bahkan anjing Hi Yang Po berusia 300 tahun itu telah menikmati hidupnya yang bahagia. Bakat saya tidak punya tempat untuk diletakkan, secara tidak sengaja tumpah keluar. Anjing Dewa Buddha gigitan untuk satu, sakit punggung, sakit kaki dan persendian benar-benar hilang. Keluarga bahagia selamanya, jika tidak divaksinasi akan ditemukan oleh Dewa Kematian. Selamat tinggal semuanya. Sekarang aku akan pergi mencuci piring.